Halo. Nah, di video kode ini modal usaha tanpa pinjam bank itu sangat mungkin yang teman-teman lakukan bisa dapat mulai kalau bisa tanpa bank lah ya. Jadi tips yang pertama ya untuk teman-teman sekalian untuk bisa memulainya itu ya. Ini modal usaha tanpa bank ya, tanpa pinjam bank ya, tanpa pinjam bank. Teman-teman bisa lakukan yang pertama, teman-teman sudah ada pekerjaan dulu. Tuh, pekerjaan. Pekerjaan yang teman-teman sebelumnya melakukan apa? Itu yang sisihkan dulu. Benar. Kalau teman-teman bekerja di luar itu lepas gitu ya. Teman-teman bisa sambil untuk merintis usaha teman-teman. Tentu itu perlu minta izin kepada bos teman-teman sekalian untuk bisa memulai usaha kecil-kecil teman sekalian. Berapapun hasilnya itu tekuni dulu. Karena oh ya, ini cerita tanpa tanpa pinjaman bank ya. Nah, kalau kita meminjam ke bank tipil, ke koperasi, ke apa, itu kan harus dibayar gitu. Sedangkan kita belum bisa eh, menjumpai market yang pas untuk produk kita. Apa yang kita jual, sistemnya bagaimana? Sistemnya cash and carry atau titip jual, sistem bongkar pasang ke warung gitu ya. Nah, dalam kali ini saya akan menceritakan kepada teman-teman itu satu apa dibilang satu alur usaha yang titip jual ya. Nah, tetapi itu nggak main pinjaman kemana gitu. Nah, tips yang pertama itu tuh teman-teman sudah memulai usaha ataupun sudah bekerja di luar dan itu tuh ada hasilnya kan. Nah, hasilnya itu yang teman-teman sisihkan, uang dapur, kebutuhan apa untuk rumah tangga teman-teman sekalian, terus disisihkan. Nah, rencanakan teman mau buat apa gitu, nggak usah banyak-banyak dulu sisihin, karena di dalam usaha itu kan ada keributan yang harus kita lalui, keributan yang harus kita lewati dulu. Yang pertama, teman-teman bisa produksi dulu untuk bagaimana tidak berhutang. Produksi tanpa teman-teman produksi, kalau ambil dari produk orang lain itu marginnya tipis, apalagi komoditas itu ya. Apa ya, hmm, kalau teman-teman ambil maksudnya cemilan yang harga Rp500, Rp1.000, Rp2.000, itu kan keuntungan bisa terukur gitu. Tetapi walaupun 200 perak 300 perak, tetapi dia kan kalau dia porsinya banyak yang untuk teman-teman eh, pasarkan, tentu baru terasa keuntungannya. Yang kedua, kalau teman-teman bisa produksi makanan yang serupa, ya tentu belajar. Nggak mungkin kita bisa produksi tanpa kita belajar cara membuatnya. Ya, ambil waktu lah untuk belajar mengolah apa yang kita bisa dulu. Nah, pikirkan kemasannya. Nah, kalau untuk kemasan untuk komoditas ke warung-warung kan tidak perlu terlalu wah begitu kemasannya. Namanya usaha home industry, bagaimana untuk nggak bisa wah dulu gitu. Kita bisa bikinkan apa dulu yang biasa-biasa, yang standar aja gitu. Yang ketiga, kita harus merintis market. Nanti kembali lagi, dalam setiap usaha apapun harus ada merintis market. Mau dia cash and carry, mau dia sistem bongkar pasang titip jual ke warung atau toko, dan teman-teman harus pikirkan bagaimana dia sistem jualnya. Itu yang teman-teman harus uh, perjelas lagi gitu, gimana sih apanya. Itu upayakan modal usahanya tanpa pinjam bank kan gitu. Itu dia caranya. Nah, itu dia tahap prosesnya, bagaimana nanti pembukuannya, bagaimana nanti manajemen di lapangannya, itu database pelanggan, setiap pelanggan. Nah, itu yang harus kita lakukan step by step, pelan-pelan.
Nah itu kalau teman-teman lakukan secara offline ya. Kalau online itu beda lagi, banyak PR lagi yang harus dikerjakan gitu. Nah, inilah video kedua yang saat ini untuk memulai aktif kembali memberikan sharing-sharing kepada teman-teman. Ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum.